semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Luspi. Kita apa aja kali. Oke, jadi karena kemarin kita udah bahas tentang video daftar-daftar harga ular import untuk pemula. Nah, sekarang aku mau bikin lagi daftar harga ular lokal tentunya, yang cocok banget untuk pemula, tentunya untuk para pelajar di Indonesia. Oke, pokoknya tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi di urutan pertama, dulu sebelumnya aku cerita dulu. Jadi aku sebenarnya ular lokal tuh cuma punya 2 sekarang ya. Sekarang cuma ada 2. Ya, ada 2 kalau saya ada 2. Ular pelangi sama ular monopohon. Nah, tentunya ular monopohon juga ada kayak jenis-jenis yang lain ya. Tapi aku punyanya Candoya carinata. Nah, kita juga udah pernah bahas si Candoya carinata. Kalau misalnya kalian mau nonton, silahkan tonton di video aku sebelumnya. Dan ular pelangi ini juga aku ada stok di Tokopedia. Kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian ada minat pengen beli atau mau cari tahu tentang ular pelangi, kalian bisa cek di Tokopedia aku ya, Alam Luspi Shop, Alam Luspi Pets. Oke. Nah, dulu aku punya ular jale, ada ular pucuk, ada ular reticulatus juga. Tapi karena kan aku kan ngekos, jadi takut aku juga nggak mau. Kalau retic kan dia jadi gede kan, maksudnya tumbuhnya bisa panjang, sudah gede, makanan juga udah aku nggak kuat melihara ular retic. Jadi aku tukar aja sama ular yang lain. Nah, sama ular pucuk juga aku agak-agak geli karena ular pucuk kayak gimana ya, karakternya kayak ular pohon. Gimana sih kalau ular pohon, kalian tahu kan karakternya gimana dia ya, walaupun kita bisa menghandle-nya, tapi karakter ular pohon masih tetap sama kayak gitu. Terus kalau misalkan ular jali, itu sih ular jali sih nggak tahu lepas hilang pokoknya waktu itu. Jadi sekarang belum ada kepikiran lagi buat beli ular jali. Oke, next aja langsung. Jadi ini aku ada ular pelangi. Kita bahas ular pelangi dulu ya. Pertama ular pelangi dulu. Nah, untuk ular pelangi ini cocok banget buat pemula banget, apalagi buat para pelajar karena harganya itu pas banget di kantong para pelajar ataupun mahasiswa. Kalau mahasiswa ya uangnya udah agak tinggi, jadi mungkin levelnya bukan ular pelangi lagi ya. Tapi kalau misalkan mau coba-coba buat melihara ular dulu, ya ini cocok banget tentunya. Berapa harganya? Harganya kisaran 70.000 sampai 100.000. Nah, murah banget kan? Tapi kalau ular pelangi sih kualitasnya juga kalian bisa lihat sendiri lah, warnanya itu sih yang bagus dari ular pelangi. Sama karakternya juga dia anteng gitu, kalian gak usah kayak banyak ngehandle. Oke, jadi segitu ya. Itu harga ular baby ataupun dewasanya sekitar 70 sampai 100.000. Ya, namanya juga ular lokal, tentunya masih murah. Dan juga makanannya gampang banget. Dia makanannya ada bisa ikan, bisa kodok. Kita biasanya nggak ngasih kodok. Tapi kalau misalkan kalian mau ngasih tikus ya coba aja. Tapi aku belum pernah ngasih, aku bisa ngasih kodok gitu. Oke, next ada ular pelangi. Ular monopohon maksudnya. Ini langsung aja aku kasih tahu ya. Jadi ular monopohon sebenarnya ada 2 jenis, Candoya carinata, Candoya paulusoni, sama dodong. Ya, pokoknya kan kita udah bahas deh. Udah, pokoknya kalian lihat aja di YouTube, di channel aku, nanti di playlistnya lihat aja. Nah, ini Candoya carinata aku nggak buka dulu ya, soalnya aku udah masukin cicak. Terus cicaknya belum dimakan. Kalau aku buka takutnya lepas cicaknya, susah nangkep cicak cuy. Ya, kalau kalian ada yang mau berbaik hati ngirimin cicak ke sini gitu nggak apa-apa. Komen ya, gimana cara nangkep cicak yang baik dan benar gitu. Biar aku nggak usah kayak nyari cicak di setiap sudut rumah atau sudut kosan orang gitu loh. Oke, next ular monopohon ini
harganya sekitar 200.000 sampai 500.000. Itu harga baby sama harga dewasanya. Kalau punya aku ini udah agak dewasa, ya cocok lah juga untuk pemula. Tapi balik lagi, karakter ular pohon kan walaupun dia jinak, tetap aja kalau misalkan nggak sering kalian handle, nggak sering kalian pegang, jadi dia balik lagi ke semula, agak galak. Pokoknya harus sering-sering kalian handle gitu, yang sering-sering berinteraksi lah sama ular-ular kalian gitu. Oke, segitu ya dulu untuk ular monopohon. Oke, next. Oke, jadi kalau ular jali ini, kalau kalian belum tahu jenisnya, ini aku kasih foto ya. Ular jali, nah itu tuh harganya sekitar 70 sampai 100.000. Murah kan ular jali? Ya karakternya lumayan sih. Nggak galak, cuman dia aktif gitu loh. Aktif, jadi nggak diem kayak ular pelangi kan diem, terus ular monopohon juga diem. Tapi kalau jali enggak, dia aktif banget, kayak gerak-gerak terus gitu. Jadi kalian harus benar-benar megangnya. Nggak galak sebenarnya, nggak berbisa juga. Ini kita ngebahas ular lokal yang nggak berbisa ya, tentunya yang cocok dan aman buat di-keep sama kalian gitu, apalagi untuk pemula. Karena aku juga kalau ular yang berbisa belum berani, cuma pokoknya nantilah ular berbisa, nggak ada keinginan juga, nggak ada niatan. Oke, nah jadi ular jali itu kayaknya kita udah pernah bahas ya, video ular jali. Tapi nggak tahu sih, aku lupa. Pokoknya nanti kalau misalkan belum bahas, kita bahas ulang. Ya sekitar segitulah harganya, 70 sampai 100.000. Itu mau yang dia baby atau mau yang dia dewasa. Aku sih jarang banget nemuin yang baby, cuman agak udah dewasaan gitu kalau misalkan dapet atau beli atau dikasih sama orang. Oke, next ada ular. Nah, aku sebenarnya ngedaftar kayak ngelis gitu. Itu ada ular pipe snake. Kalian tahu pipe snake? Kita kayaknya udah ada tuh, tapi belum diupload sih. Belum diupload pipe snake, nanti kita upload katanya. Pokoknya ini aku kasih fotonya aja ya. Pipe snake ini jenisnya kayak gini. Pipe snake itu kayak ular yang disebut-sebut ular kepala dua. Nah, itu dia pipe snake. Kalian bisa lihat. Jadi ekornya sama kepalanya tuh hampir mirip teman-teman. Nanti pokoknya kita upload video review pipe snake. Oke. Selanjutnya lagi belum dikasih tahu harganya ya. Harga pipe snake itu sekitar 70 sampai 200.000. Intinya kalau ular lokal itu sebenarnya teman-teman sebenarnya ular lokal itu sekitar 100.000 ke bawah lah kalau ular lokal ya. Tapi balik lagi ke motifnya. Yang 100.000 ya motifnya pasti udah oke. Ada juga yang kayak 100 ke atas ya, itu lebih oke lagi mungkin motifnya. Oke, pipe snake. Terus selanjutnya ada ular kucuk. Pasti kan udah tahu juga ular kucuk. Dan kita udah pernah bahas ular kucuk, tonton di video aku sebelumnya. Terus kalau ular kucuk ya kalian juga pasti udah sering nemuin lah di pucuk-pucuk atau di daunan kayak gitu. Tapi kalian harus bisa ngebedain antara ular pucuk sama ular yang berbisa. Itu hati-hati loh. Kalau di luaran ya jangan, bener aku kasih tahu, jangan kayak kalau kalian masih pelajar nih, kayak aku juga sering dengar kayak pelajar dia nyari-nyari ular kayak gitu. Itu benar hati-hati banget, karena ular pucuk itu kan ada tuh ular yang di pohon juga, dia sama kayak ular pucuk cuman dia berbisa. Pokoknya hati-hati, harus bisa ngebedain gitu. Intinya kalau lebih aman sih kalian mendingan beli aja gitu di tempat yang nge-breeding ular pucuk ini. Soalnya biar aman aja. Kalau kalian ngambil sendiri kan tiba-tiba yang kalian ambil ular berbisa bukan ular pucuk, gimana? Nasib kalian dipertanggungjawabkan. Nasib, pokoknya itu mah benar-benar diperhatiin. Jadi ular pucuk itu harganya sekitar 70 sampai 200.000 ya, lumayan lah. Ngeluarin uang 100.000 atau 70.000 daripada kalian ngeluarin nyawa kan. Oke, next ada ular tali picis. Aku juga belum pernah punya sih ular tali picis, tapi ini aku ada fotonya. Oke, ular tali picis ini kisaran harganya sekitar 50 sampai 100.000. Dan nantilah kalau misalkan ada waktu
kita bahas ular tali picis ini ya, sekedar review aja karena aku juga nggak punya ularnya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan kalian nyari harga ular lokal itu sebenarnya setara sama yang aku bilang tadi, cuma setiap daerah harganya beda-beda. Jadi dia bisa lebih murah atau bisa lebih mahal juga gitu. Setiap daerah beda-beda ya. Karena kan nggak semua seller sama kayak gitu. Jadi pernah juga aku dengar ada ular yang dijual sekarung segitu harganya gitu kan. Itu kan hasil rata-rata kan ular lokal itu hasil tangkapan liar, jadinya ya bisa murah bisa juga mahal kayak gitu. Terus kalau misalkan tangkapan liar kan karakternya agak masih galak, emang galak sih. Nah kalian harus benar-benar kayak apa sih namanya, handle-nya harus benar-benar. Terus juga aku sih nggak ngerekomendasiin kalau misalkan untuk pemula ngambil dari langsung kayak ular liar gitu, aku nggak ngerekomendasiin ya. Tapi kalau kalian berani mah ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kalian mau melihara binatang ataupun jenis reptil atau mamalia dan lain-lain, kalian harus ada izin dulu dari orang tua ataupun istri, oke? Itu yang terpenting, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak mau kalian bisa kalian nanti ditendang lagi dari kartu keluarga kan. Oke, jadi tadi sekitar harganya 50-100 ribu untuk tali picis. Dan untuk ada lagi ular koros itu sejenis kayak jali. Ini aku ada videonya. Dan di beberapa daerah itu ada yang kayak dia masih ketukar antara ular jali sama ular koros. Koros lagi. Dia mirip banget sama kayak jali, harganya sekitar 70-200 ribuan. Itulah sama kayak jali harganya. Intinya kalau ular lokal kalian harus benar-benar carinya yang kayak gitu. Udah aman gitu, udah apa ya, udah gak galak lagi gitu loh. Dia mungkin karakternya si poros ini sama kayak ular jali pastinya, agak aktif. Tapi nggak tahu juga nanti kalau misalkan kalian ada yang tahu atau ada yang udah pernah nge-keep ular koros ini silahkan komen di bawah, kasih tahu kita gimana karakternya dia ataupun apa bedanya sama ular jali. Oke, komen di bawah ya yang udah punya atau yang udah berpengalaman melihara ular ini. Oke, ini ular yang kalian juga udah pasti pada tahu banget, yaitu ular molurus. Nah, ular molurus ini harganya sekitar 800.000 sampai 1 jutaan. Kayak gitulah, sampai harga jutaan lah. Tapi baik lagi ya, semuanya tergantung motif. Ini tuh kalau lokal tuh ini kayaknya yang lebih mahal deh. Yang lebih mahal tuh molu sama reticulatus ya. Nanti reticulatus kita bahas di akhir. Molu itu sekitar 800 sampai 1 jutaan. Maaf teman-teman, ini ularnya lagi makan cicaknya. Baru disergap gitu. Oke, jadi itu kalau misalkan yang molap itu ada di Tokopedia kita. Kalau kalian mau beli atau ada yang minat, silahkan chat di WhatsApp atau bisa langsung order di Tokopedia. Oke? Pokoknya cek aja di Tokopedia Alam Muslim. Nah, itu harganya sama kayak harga di tempat aku, 1 juta. Kalau misalkan dia lebih bagus lagi bisa sampai berapa juta ke atas lah pokoknya. Dan ini ular yang terakhir, yaitu adalah reticulatus piton. Kalian tentunya kalau misalkan kayak ke taman atau ke tempat-tempat danau kayak gitu, ada komunitas-komunitas nih pastinya. Saya udah sering lihat banget ular yang panjang banget itu, yang gede banget, itu reticulatus piton biasanya. Nah, kita juga pernah ada nih kayaknya videonya. Kalian pokoknya tonton aja deh di video kita. Dan reticulatus piton ini juga sekarang udah beda-beda banget ya, yang maksudnya dia ada normalnya aja sekarang udah bentuknya jenisnya udah banyak banget, dan itu juga sesuai sama harganya. Dari jenisnya bagus, tentunya harganya juga bagus. Yang aku tadi bilang di awal, semua ada kualitas, ada harga.
Jadi untuk roti Lotus Piton yang normal banget tuh harganya sekitar 100.000. Atau kalau misalkan yang normalnya udah agak ada albinonya atau jenisnya beda-beda itu udah harga jutaan pokoknya, atau 500 ke atas lah. Pokoknya bisa ditentuin aja sama kayak motifnya kayak gitu. Tentunya kalian juga harus tahu jenis roti Lotus Piton yang normal itu kayak gimana, yang albino yang normal ada campuran itu kayak gimana, harus tahu, karena takutnya nanti kalian dibohong-bohongin sama sellernya kan. Bukan apa-apa sih, cuman kan ya kita jaga aja, karena sekarang roti Lotus Piton itu kalau nggak salah dinaikin dia motifnya, kayak jadi udah banyak banget motifnya. Nanti pokoknya ini aku kasih yang normal, aku kasih foto yang normalnya aja deh. Ini normalnya kayak gini ya. Kalian udah nggak normalnya lagi, maksudnya udah ada campuran motif-motif lain, kalian bisa searching aja di Google. Oke, jadi sekian video dari aku, karena aku udah banyak banget kan kasih tahu ular-ular harga daftar ular lokal. Semoga kalian ada yang suka atau ada yang mau melihara, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel aku, terus juga di like, karena aku lihat banyak banget yang nonton tapi dia nggak subscribe. Jadi teman-teman silahkan di subscribe biar aku juga lebih semangat lagi buat video-videonya, karena kan kalau bikin videonya enggak kalian subscribe atau kalian cuma nontonnya beberapa detik doang, aku juga males nanti bangun. Pokoknya intinya jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga follow Instagram Alam Ruspi. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.